kita lapor Megawati soal banjir Jakarta. Pak Wagub, kan pemerintahan pusat ada. Pimpinannya kan presiden. Kan bisa Pak Wagub lapor presiden. Apa mau main presiden-presidenan sama nenek? Tapi nggak mau komentar banyak aku. Kita coba baca komentar netizen. Guna nenek jadi apa ya? Ke Pak Prabowo Pak, bukan ke nenek. Yuk kita nonton ondel-ondel, yuk. Nih yang paling lucu nih. Presidennya Prabowo Bung, lapornya ke Mak Banteng. Joko Sembung angkat tembok. Enggak nyambung. Komentar kalian gimana teman-teman tentang Wagub yang laporan ke neneknya? Nggak tahu, paling ya mau main presiden-presidenan. Dikritik soal naik perahu karet saat cek banjir, ini kata Rano Karno. Izin bertanya buat Bang Dul, kemarin kan sempat meninjau banjir menggunakan perahu karet dan juga menuai kritik dari masyarakat. Mungkin tanggapan dari Bang Dul bagaimana? Kalau kemarin kan Mas Pram bilang itu obat yang menyehatkan. Nah kalau Bang Dul bagaimana nih tanggapannya? Tentu setiap tindakan pasti tidak akan mungkin menyenangkan semua. Kita harus memilih kan. Tentu kalau harus memilih yang jumlahnya banyak. Nah artinya kunjungan Mas Pram melalui udara dan perjalanan darat melalui yang dilakukan oleh Wagub itu bukan berarti tidak berkoordinasi. Memang sengaja supaya kita bisa menentukan kebijakan apa. Hari ini mungkin teman-teman, ini sebetulnya waktu yang kita khawatirkan. BMKG meramalkan tanggal 11 sampai tanggal 20 hujan ekstrim. Tapi ini terbukti ini, alhamdulillah tidak takabur. Mudah-mudahan yang OMC yang memang dilakukan oleh Pemda pertama BPBD, mudah-mudahan berhasil. Nah ini artinya ya cara kita untuk segera memperbaiki. Dul. Maksudnya masyarakat tuh gini loh Dul. Kenapa pas lewat jalur darat itu kok nggak terjun aja langsung, nggak usah naik perahu karet, kan nyusahin tim SAR. Kasihan tim SAR udah susah-susah nolongin korban lah, malah ditambahin susahnya suruh geret badak. Gitu loh, kok malah ke BMKG terus sudah koordinasi sama Pak Gubernur. Alah Dul emang paling bener naik oplet Dul. Gak mau komentar lama, kita baca komentar netizen. Ditanya kenapa pakai perahu karet, jawabnya ke BMKG. Agak lain ya, mirip Anies. Ditanya udah makan, jawabnya udah mandi. Ilmu ngeles. Tapi komentar kalian gimana teman-teman? Terus salam jigigis. Tahu nggak alasan daripada seorang pejabat publik itu sepatutnya memiliki pemahaman akan definisi kata-kata yang baik dan pembendaharaan kosakata yang cukup banyak? Pertanyaannya adalah bagaimana respons dia tentang apa yang disampaikan masyarakat, karena dia yang naik perahu karet. Tapi respons dia adalah ngomong masalah curah hujan dan BMKG. Nggak nyambung, Ijaka Sembung bawa gol. Nggak jadi, biar nggak kena ribut kan. Jadi inilah kenapa pentingnya untuk memahami definisi kata agar bisa memahami pertanyaan yang ada supaya bisa menjawab yang tepat. Ini baru pertanyaan dari wartawan. Kalau misalnya ada masalah dan definisi katanya nggak dapat dipahami, gimana bisa menangani masalahnya? Ubur-ubur ikan lele, langsung kerja gas. Lanjut. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengajak warga Jakarta yang terdampak banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung untuk pindah di rumah susun. Bang Dul, ada rencana untuk relokasi nggak sih Bang Dul? Ini kan Saya menawarkan sebetulnya, makanya tadi saya bilang masih emak tuh tadi. Emak udah berapa tahun sih? Udah 30 tahun ya. Kebetulan saya nih dulu kecilnya di seberang. Saya di tempat, jadi saya tahu nih tempat. Jadi soal banjir ini buat saya nggak aneh. Makanya saya bilang nih mau begini terus. Yuk kita pindah nih yuk ke rumah susun. Kita ada rumah susun. Ini ya, di Jagakarsa ini ada tiga tower. Nah, nah artinya sebagian ada mau, kalau nggak ada mau ya rame-rame. Dia bilang, bang di sono bayar nggak? Saya tanya sini bayar nggak? Bayar. Di sono bayar, harganya sama sini. Berapa bang kira-kira? Ya itu range tergantung berapa luas itu kan. Dia itu kan tergantung itu kan ada spek gajinya berapa. Kalau memang bang kayak gaji cuma sekian ya berarti realitas jangan ambil yang mungkin. Tapi hampir rata-rata sekarang rumah susun kita 2 kamar.
udah standar lah. Ya, bahkan saya juga lihat udah sama kayak di Singapura. Ya, jadi itu yang bisa saya ini. Terima kasih ya. Nah, kalau kayak gini baru bener nih, menurut saya ini baru pas nih Rano Karno untuk menjadi maklar atau sales. Kemarin maklarin perahu karet, nah, sekarang maklarin rumah susun. Moga cepat laku ya, Dul. Kalau menurut saya ini bukan solusi, Dul, tapi sama aja Anda mengusir warga di situ untuk pindah semuanya. Dulu aja zaman gubernurnya itu Pak Ahok, banyak masyarakat miskin yang suruh tinggal di sana, dan itu tidak bayar sewa, cuma bayar listrik sama sampah aja. Dan di waktu zaman Pak Ahok itu bisa dihuni seumur hidup, dan bisa untuk turun-temurun, diturunkan ke anaknya, nanti ke cucunya gitu. Gitu aja dulu dijual dengan harga yang murah kok. Apalagi sekarang yang disuruh bayar, pasti mereka nggak mau. Tuh. Nanti kalau warga di bantaran Sungai Ciliwung itu tidak mau pindah, jangan ngadu ke emak lagi ya, Dik ya. Dan seandainya nanti Anda dibully sama warga di situ, jangan ngadu ke emak lagi ya, Dik ya. Dikit-dikit ngadu ke emak, dikit-dikit ngadu ke emak. Duh, dasar anak emak. Dilogok. Kenapa kemudian dilihat dari atas? Karena pengen naturalisasi sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi untung Pak Pram yang ngomong, ya. Coba kalau Gibran, ini tujuannya untuk menaturalisasi sodetan-sodetan itu. Langsung tuh, dimasak se-Indonesia Raya, Untung Pak Pram yang ngomong, Gue tahu maksudnya Pak Pram tuh mungkin mau ngomong gini, mau menormalisasi sodetan-sodetan itu gitu ya. Cuman ya gimana, kadang-kadang kita kan salah ucap gitu ya, yang ada di pikiran kita gitu ya, beda sama yang di mulut kita gitu ya kan. Nah, tapi untuk Pak Pram yang ngomong, kalau Pak Pram nggak apa-apa, nggak rame, tenang aja Pak Pram, aman. Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal terapkan program sarapan gratis bagi anak sekolah yang merupakan janjinya saat kampanye. Sebagai gantinya, pemerintah Provinsi Jakarta bakal jalanin program renovasi kantin sekolah. Gubernur Jakarta Pramono Anung merubah programnya yang tadinya waktu kampanye itu akan memberikan sarapan pagi gratis, namun sekarang diganti dengan renov kantin. Atau bikin kantin sekolah itu jadi kinclong. Gimana ya? Kantin direnov, banjir dibiarin gitu ya Pak? Biar bisa ninjau banjir naik helikopter terus gitu ya Pak? Ternyata gubernur yang sekarang itu kerjanya 11-12 sama Anies. Kalau dulu Anies itu ngecatin atap, nah sekarang mau ngecatin kantin. Jadi nanti anak-anak sekolah itu makan kantin, bukan makan di kantin. Dulu aja waktu Pak Prabowo itu mempunyai program makan siang gratis, itu kalian demo berjilid-jilid. Sekarang malah mau ngasih sarapan pagi gratis, tapi warga Jakarta cuman di prank. Jadi menurut saya gini Pak, anggarannya itu dihitung dulu dari keseluruhan sekolah yang ada di Jakarta. Nah, itu program sarapan paginya itu dihitung. Jadi satu hari itu habis berapa duit ke Jakarta gitu. Nanti terus sebulannya dihitung di global menghabiskan berapa duit. Nah, nanti terus di global dalam waktu 5 tahun itu menghabiskan berapa duit gitu Pak. Jadi mendingan daripada kantin itu dibikin kinclong, mendingan kalau duitnya atau duit APBD-nya cukup, mendingan jangan ngerenov kantin di sekolah Pak. Jadi misalnya di Jakarta Timur itu ada tanah milik
Pemprov DKI ya, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, itu misalnya ada tanah milik Pemprov DKI, nah di situ dibuat aja taman kuliner gitu. Jadi nanti kantin-kantin yang ada di sekolah daerah situ bisa jualannya pindah di taman kuliner gitu loh. Soalnya kenapa Pak? Kalau kantin itu mau direnov, mau dibikin kinclong, sama aja Pak. Soalnya anak-anak sekolah itu kalau pagi pasti berangkat sekolah itu sudah sarapan dulu di rumah. Dan nanti makan siangnya kan udah dapat dari pemerintah pusat tuh, makan bergizi gratis. Jadi nggak mungkin anak-anak itu jajan di kantin gitu loh Pak. Oh iya, jangan lupa kalau mau bikin kantin, Bu Ketum dibikinin juga ya Pak, buat jualan nama bapaknya. Delogok. Masalah banjir belum selesai, malah membahas. Ya elah Bang Dul, ada aja tingkah lakunya ini, emang nih kocak banget. Emang sih bagus membahas untuk mudik ya, cuman situasi dan kondisinya tidak memungkinkan gitu loh Bang Dul, jadi belepotan awak ngomongnya kan. Ya, aduh, bagaimana lah mungkin orang itu masih memikirkan untuk mudik gitu ya. Sementara situasi rumah mereka, perabotan mereka masih berantakan, acak kadut gitu loh ya. Masih berlumpur-lumpur. Bagaimana mereka bisa tega meninggalkan rumahnya? Rumah masih tergenang lumpur. Walah Bang Dul harusnya ngasih solusi untuk segera membereskan perkampungan itu biar bersih-bersih dari lumpur dan sampah-sampah yang ada akibat banjir kemarin ya Bang Dul ya. Gitu loh, ini masa membahas mudik. Itu namanya secara halus mengusir ya, biar mudik, berharap jangan balik lagi ke Jakarta gitu kali ya Bang Dul. Ada aja. Secara logika mereka nggak bakalan mau untuk mudik tahun ini ya, karena masih mikirin, masih pusing pikiran mereka masih acak kadut, mikirin rumahnya yang berantakan, penuh dengan sampah dan lumpur. Itu loh Bang Dul, harusnya bawa mobil sampah ke situ beramai-ramai kerja bakti untuk membersihkan kampung gitu loh Bang Dul.